warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman One Smart dan teman-teman One Bright, ketemu lagi dengan Mr. Hilman. Nah, kali ini Mr. Hilman akan membahas mengenai pelajaran Asmaul Husna, yaitu Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Akan tetapi, Mr. Hilman akan sedikit menjelaskan dulu apa sih teman-teman Asmaul Husna itu. Asmaul Husna diambil dari kata bahasa Arab. Asma artinya nama, husna artinya baik. Artinya pada dasarnya Asmaul Husna adalah nama-nama baik. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah juga teman-teman. Nama-nama lain dari nama Allah. Ada berapa jumlahnya? Ada 99. Nah, Asmaul Husna ada 99 teman-teman. Akan tetapi yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai Asmaul Husna, sifat Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Oke, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu mempunyai sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, seperti apa sih Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah? Nah, tanpa kita sadari bahwa selama ini kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, berupa kebahagiaan, berupa nikmat makan, nikmat tidur, nikmat main, kemudian rezeki yang Allah kasih kepada kita masih bisa tidur nyenyak, kemudian kita masih bisa makan enak, kita masih bisa ketawa-ketawa, kita masih bisa jalan, dan banyak lagi yang lainnya. Itu semua karena apa? Sifat Maha Penyayangnya dan Maha Pengasihnya Allah. Jadi tanpa Maha Penyayang dan Maha Pengasihnya Allah, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita tidak bisa menikmati apa yang kita inginkan. Kita tidak bisa makan, kita tidak bisa tidur, dan kita tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Nah, jadi apapun yang ada di dunia ini, itu hanyalah titipan dari Allah dan merupakan atas dasar Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya dari Allah, teman-teman. Nah, tanpa kita sadari juga ya, ketika kita lagi senang, ketika kita lagi bahagia, tapi kita tidak pernah bersyukur, selalu lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah, bahwa itu karena sifat Maha Penyayang dan Maha Pengasihnya Allah. Nah, kita sebagai makhluknya, ya, Allah disebut Kholik atau pencipta. Nah, kita sebagai manusia yaitu makhluknya. Harus seperti apa sih? Nah, kita juga diharuskan oleh Allah untuk selalu berbuat baik atau saling menyayangi dan saling mengasihi kepada siapa? Kepada sesama manusia, kemudian kepada hewan peliharaan, kemudian kepada tumbuhan, lingkungan, dan lain sebagainya. Kita terhadap sayang sama manusia. Misalkan teman-teman harus menyayangi orang tua, mama dan papa, kemudian adik kakak, saudara, teman-teman harus saling menyayangi, harus saling mengasihi. Ya, Allah karena Allah juga menyayangi kepada kita semua, mengasihi kepada kita semua. Kemudian, apa cukup kepada manusia aja, Mister? Oh, tidak. Tentunya harus sayang juga, harus kasihan juga kepada hewan peliharaan. Ketika misalkan ada kucing misalkan lagi kelaparan, nah, kita harus menyayangi juga, kita harus ngasih makan juga. Kemudian kepada tumbuhan kita harus merawatnya. Kemudian kepada benda mati atau makhluk makhluk mati, ya, kepada barang kesayangan kita, kepada benda-benda yang sudah kita beli, itu juga harus disayangi, harus dijaga, karena itu semua amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi Mister ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat penyayang, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Nah, coba teman-teman sekarang kita akan sama-sama berpikir ya. Kita sama-sama merem. Nah, ketika kita merem, itu otomatis kita tidak bisa melihat, artinya gelap ya. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, diberi mata untuk melihat. Coba bayangkan ketika kita merem, kita nggak bisa melihat, gelap, berarti itu sudah dihilangkan nikmatnya oleh Allah. Nah, kemudian coba kita sama-sama tahan napas yang lama.
tapi nggak bisa bernapas, engap kan? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan. Nah, kemudian setelah itu, coba kita bayangkan teman-teman, ketika teman-teman berdiri, kemudian berjalan, tapi ketika kita masih bisa jalan ya. Tapi bayangkan ketika kita nggak punya kaki, tapi ketika kita nggak bisa jalan, otomatis itu adalah sifat kasih sayangnya Allah kepada kita. Artinya kita bayangkan semua anggota tubuh kita bisa berkedip, bisa bernapas, bisa makan, bisa jalan, punya tangan sempurna semua. Berarti itu adalah kasih sayangnya dari Allah. Itu adalah hal-hal kecil yang selalu kita lupakan karena kita selalu bersyukur atas hal-hal yang besar ya. Tetapi yang kecil nikmat dari Allah tidak pernah kita syukurin. Yuk mari-mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah mempunyai sifat maha pengasih dan maha penyayangnya masih diberikan kepada kita. Nah, untuk itu kita sebagai manusia harus mempunyai sifat maha pengasihnya dan maha penyayangnya. Artinya harus saling sayang antara sesama, sayang kepada manusia, sayang kepada binatang, kepada hewan peliharaan, kepada barangnya juga. Nah, gimana sih caranya Mister untuk saling bisa menyayangi? Contohnya kepada adik ya di rumah misalkan yang punya adik. Nah, teman-teman jangan berantem sama adik, harus disayangi. Ketika adik kita butuh pertolongan, kita harus tolong. Kemudian bagaimana sih teman-teman ketika apa maaf kita mengasihi atau menyayangi hewan peliharaan, nah otomatis kita juga harus memeliharanya dengan baik, merawatnya dengan baik, mengasih makan. Kemudian kepada benda atau kepada mainan, bagaimana sih kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan titipan atau kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman. Nah, nanti Mister punya video tentang Asmaul Husna ya. Dari Mister dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.